Silahkan diaktifkan videonya. Kuena ya, terima kasih sudah mengaktifkan video. Yang lain coba silahkan diaktifkan. Ini pembelajarannya menarik. Layanannya menarik ini. Ayo diaktifkan. Silahkan diaktifkan videonya. Yang lain kelas berapa banyak sekali ini. Satu monitor awal di layar satu itu belum kelihatan semuanya. Masih setengahnya, yang lain nggak aktif. Ya, Jilan. Tadi lagi Jilan. Ivana, mana wajahmu? Dewi, Tania, Maulana Zaki, Arsa, Maulida. Baru satu kelas yang join juga, satu kelas lebih tidak. Zamira, mana Zamira? Zamira, Maulida ya sudah aktif. Desta, mana Wahana, Tata, cuma huruf B, wajahmu yang dibutuhkan wajah. Arayam gelap-gelapan. Arayam. Maulana Zaki, mana Maulana Zaki? Pratama Nugroho. Kristiana. Iya, Kristiana. Kartika. Mana diaktifkan, silakan diaktifkan. Baru 38, 47. Yang aktif yang baru masuk 47. Maulida. Masa saya ngomong dengan nanti saya bertatap muka, tatap virtual hanya dengan berapa? 10 anak. Yang lain berarti saya nggak tatap virtual, nggak dari virtual. Maulana Zaki cuma ngacungin jempol ini, jempolnya cuma diacungkan ini. Maulana Zaki. Febri, Anabella. Kayaknya yang biasa tidak mengaktifkan videonya aja saja ya. Berarti yang lain yang aktif videonya berarti dia sadar dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau yang lain timbul pertanyaan, apakah ini hanya untuk syarat masuk kok? Cuma berapa satu dua tiga lima enam tujuh 11 stop. Yang untuk semua 15 ya, yang butuh ya. Yang lain nggak butuh berarti. Sebetulnya kalau yang membutuhkan hanya 50 anak, malah enak ini. Lebih efektif ya. Kayaknya ini kelasnya kelas khusus berarti, kelas khusus yang membutuhkan dok. Artinya yang memang betul-betul ingin mengikutinya. Kayaknya efektif banget malah. Satu-satu malah nanti lebih detail ya. Ini hanya baru 50 anak, tapi yang aktif videonya hanya tadi sekitar 15. Ya, silahkan diaktifkan videonya.
Sudah siap ini yang sudah join, yang sudah aktif videonya sudah siap ya? Oke, jangan disambi ya. Jangan disambi tiktokan. Jangan disambi ngobrol. Jangan disambi kemana-mana. Jadi fokus ya. Pada layanan pagi ini, layanan bimbingan konseling pagi ini saya menyampaikan tentang kesadaran diri, mengembangkan kesadaran diri. Mengembangkan apa yang perlu dikembangkan dalam dirimu, yang tahu adalah kamu. Tapi kalau seseorang itu tidak memahami dirinya, dia akan kesulitan untuk mengembangkan dirinya masing-masing. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah, atau layanan ini dimulai, marilah kita berdoa sejenak untuk memohon kemudahan, perlindungan, dan nantinya ilmunya dapat bermanfaat untuk diri kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai? Ya. Baik, saya mulai saja. Ini nanti tentang mengembangkan kesadaran diri bagi para remaja. Apa yang ada pada dirinya dipelajari, nanti dikembangkan. Tentunya kalau saya tanya, misalnya Vera dengan Amel tentu berbeda, permasalahan berbeda, kesulitannya berbeda, dan solusinya pun berbeda, masing-masing berbeda. Ini program dari Girl Rising ya, Girl Rising itu dari Sansil ya. Jadi ini sifatnya berarti baik di Indonesia maupun dunia. Yang minggu lalu saya ceritakan, banyak segi kecil yang perlu kita pahami untuk diri sendiri, terutama untuk remaja. Remaja di Indonesia itu ada yang mengalami eksploitasi, ada yang tidak, ada yang belum memahami dirinya, akhirnya belum bisa mengembangkan dirinya. Ya, saya share screen ini ya, explore more. Materinya ini tujuannya nanti saya bacakan di situ. Ya. Ya. Ini program kegiatan Explore More, mengembangkan kesadaran diri, memfasilitasi perjalanan menuju kesadaran diri bagi para remaja. Ya, ini saya dapat dari kegiatan bimbingan konseling di akhir tahun Desember berarti kemarin, yang fasilitatornya dari Jakarta, ya, dari mana ya, dari Jakarta, yaitu bukan dari dinas pendidikan, bukan, tetapi dia bergerak di bidang LSM ya, yang membidangi tentang remaja, karena remaja di Indonesia masih banyak permasalahan yang sering muncul, dan ini juga di luar negeri ya, di mancanegara juga terjadi, ada hal yang sama, bahkan mungkin lebih
ketidakberuntungannya lain dengan kita di Indonesia. Ya. Ini nanti pekerjaannya saya minta ini dalam kelompok bisa ya, kelompok tapi per kelas. Kelompok gimana ya? Bisa lah komunikasinya melalui apa ya? WhatsApp ya, bisa. Satu kelas nanti pembentukannya nanti ini. Bekerjanya nanti bekerja dalam kelompok, tetapi nanti saya meminta gambar awal nanti saya mintanya gambar jendelanya masing-masing, gambar jendela ya. Kok ada gambarnya? Iya. Biar bagaimana cara menggambarnya masing-masing kan berbeda ya. Ada yang menyiapkan kertas pensil warna atau apa pewarna, ada yang dengan cara kertas biasa dengan menggunakan ballpoint saja. Ada berbagai teknik masing-masing berbeda. Nah, itu apa uniknya? Menunjukkan karakter yang masing-masing berbeda. Itu. Ada yang dibuat bagus, karena ada yang sambil mempraktekkan, sudah ada yang menerapkan tentang explore more di sekolah-sekolah, ada yang ekspektasinya tinggi, wah gambarnya bagus, ada yang seperti itu. Kalau yang suka gambar nanti pasti gambarnya bagus, kalau yang enggak pun nanti ada makna-makna di balik gambarnya masing-masing. Diperhatikan dulu nanti perintahnya nanti ya, perintahnya nanti. Ini sesi 1 bekerja dalam kelompok. Nanti dibuat kelompok. Nanti saya lewat grup apa ya? Grup BK ya. Grup BK saya bentuk kelompok. Ini tujuannya pada akhir sesi peserta didik dapat memperkenalkan program dan tujuannya pada peserta didik. Jadi kamu bisa menyampaikan berbagai hal tentang dirinya, diri masing-masing atau bahkan diri dalam kelompok itu. Membuat perasaan aman, termotivasi di kelompok di sesi berikutnya. Jadi nanti ada perasaan yang termotivasi karena apa? Dalam kelompok itu saling memotivasi. Sebentar, saya ada telepon kayaknya penting ini ya. Halo? 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 Matikan. Durasinya sekitar 40 menit. Nah, ini ya, menggambar atau membuat jendela. Jadi pertama yang akan kita lakukan adalah di dalam kelas ini adalah menggambar atau membuat jendela. Kalian di rumah punya jendela ya? Di rumah? Iya, punya jendela. Dari bentuk jendelanya kan ada berbagai macam pandangan ya. Ada kalau kita melihat kayak gini. Contoh kita melihat seseorang bisa dilihat dari yang kita tahu dan kita tidak tahu. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Misalnya begini. Ini kalau menjelaskan tentang pribadi susah ya, kayak gini. Saya melihat sosok atau contoh ya, sosok atau idola Lee Min Ho lah ya. Lee Min Ho. Aku kan udah drakor-drakoran lah ya. Lee Min Ho atau yang Jepang ya Kenshin ya. Sing ganteng-ganteng contohnya itu. Kenshin atau Lee Min Ho atau siapa lagi lah yang Ho atau Li.
Yang kamu tahu seorang Lee Min Ho itu kan ganteng. Oh iya, dia itu artis Korea itu ya. Itu artis drakor ya, artis drama Korea. Dia itu ganteng, putih, bersih. Main film dramanya kamu tahu judulnya apa misalnya. Dia kan diketahui banyak orang ya. Iya apa enggak? Diketahui banyak orang. Artinya ada sisi terbuka yang diketahui oleh kita atau oleh orang lain. Contoh, sekarang contohnya ganti, jangan artis terlalu gampang sih ya. Misalnya apa ya? Kuena, misalnya Kuena ya. Yang saya tahu, saya kan ditanya ya, saya bisa ditanya sama orang kayak gini. Bu, beneran tahu Kuena? Oh iya tahu. Dia itu kelas 8G. Terus dia itu anaknya, misalnya anaknya Rama. Terus dia itu setahu saya dia itu pernah ikut lomba dulu, apa ya? Lomba kaligrafi ya, lomba kaligrafi. Berarti dia kan ada keahlian kaligrafi, ya. Berarti kan ada sisi milikmu tentang kamu yang diketahui oleh orang lain secara umum. Oh dia kelas 8G, anaknya usulnya tinggi, kan diketahui oleh orang umum yang sudah pernah mengenalnya. Ada sisi gelap, manusia itu ada sisi gelap, itu sisi terang ya. Sisi terang berarti secara umum kita diketahui oleh orang lain, tapi secara umum dong, nggak detail. Oh dia kan kayak gini, nggak mungkin orang umum tanya kayak gini, kamu tahu Kuena nggak, cita-citanya apa? Nggak tahu loh, kan kayak gitu ya, kan nggak tahu. Nah itu sisi gelapnya, sisi blind, sisi gelap. Jadi ada sisi terang dan blind. Sisi terang artinya apa? Bisa diketahui oleh orang lain secara umum. Kita diketahui oleh orang lain secara umum. Tapi ada sisi blind, sisi gelapnya kita yang tidak bisa dilihat oleh atau tidak bisa dibaca oleh orang lain tentang isi hatinya. Kan nggak bisa, kan itu blind ya, blind untuk orang lain, sisi gelap. Paham? Oke. Ini bahasanya ayah ngajar di depan kelas. Ya oke, terima kasih sudah paham. Jadi kembali ke jendela. Jendela kan ada tertutup dan terbuka ya. Iya apa enggak? Iya. Kita di rumah, di ruangan. Ketika jendela dibuka, kita bisa melihat apa di luar? Coba dijawab. Kita bisa memandang apa di keluar? Memandang alam. Ais, ya. Tanaman. Terus? Hewan. Terus? Pohon. Matahari. Oh iya, keren. Sip. Terus? Langit. Bisa memandang langit. Memandang langit. Ya, banyak sekali yang bisa kita lihat. Ketika jendela ditutup, maka kita tidak bisa melihat sisi luar dari dalam ruangan. Itu ya? Paham ya? Oke. Ini sebenarnya apa sih? Inilah menariknya. Menariknya di sini. Jadi nanti tugasnya kamu itu membuat, tugasnya tidak selesai hari ini, tidak apa-apa. Tapi nanti atau besok ya. Besok saya buat kamu nanti bisa menggambar, jangan langsung disetor dulu ya, tahan dulu, tahan. Nah nanti setornya jangan melalui WA, nanti galerinya banyak sekali, itu nanti lewatnya bisa
mana ya? Bisa upload melalui email atau uploadnya kirimnya melalui Google Classroom. Jadi nanti sediakan sendiri ya. Itu gambarnya. Nah, nanti gambar jendela, 2 gambar jendela. Bukan ini kan, ya ini 2 gambar jendela ya, buat 2 gambar. Satu terbuka, satu tertutup. Ya, ini petunjuknya, petunjuk ya. Petunjuk. Ambil selembar kertas A4 atau karton, terserah ya. Jadi bisa kertasnya terserah pakai A4 buku gambar lah ya, terserah. Buku kertas apa-apa. HVS 4 A4 A4 ya. 4 boleh. Kalian beserta diri tidak mempunyai kertas A4 ya bisa dengan buku catatan. Saya tidak mempersulit. Gambar 2 jendela di kertas tersebut ya. 1 jendela terbuka dan jendela lainnya tertutup ya. Buat sekreatif dan serinci mungkin. Sebagai contoh, untuk jendela yang terbuka, minta mereka untuk kalian berpikir apa yang ada di sisi lain dari jendela yang terbuka. Tadi kalian sudah memberikan contoh apa yang bisa kamu lihat dari jendela yang terbuka. Kan banyak tadi pemandangan, langit yang indah, pohon, bahkan ada yang saya taksir lewat, gitu misalnya ya. Ada yang saya sukai lewat, kan bisa jadi ya. Kemungkinan terjadi. Nah, apakah lapangan yang luas, contohnya ini ya, pemandangan matahari terbenam, ini jika senja ya, atau ada orang yang sedang berdiri bahkan, dan lain-lain. Nah, nanti kegunaannya ini ya, nanti seperti ini contohnya. Masing-masing jendela memiliki manfaat, ya apa enggak? Ya, yang terbuka contoh manfaatnya kita bisa memandang segalanya yang kita lihat dari dalam melalui jendela yang terbuka. Contohnya tadi, banyak yang bisa kita lihat. Ketika kita misalnya melihat seseorang kan, oh ya dia itu, yang saya tahu dia itu anaknya, misalnya, oh dia adiknya 1, misalnya gitu, kalau sudah pernah mengenalnya. Adiknya 1, orang tuanya masih lengkap secara umum. Tapi tadi kan ada sisi tertutup atau gelap yang orang lain tidak mengetahuinya. Contohnya keinginan dalam diri batin yang orang lain tidak bisa membacanya dalam kasat mata, kecuali kamu curhat pernah ngomong, itu lain ya. Jadi ini apa kegunaan dari jendela tersebut? Fungsi dari jendela, mengapa kita membuat jendela dalam kamar atau ruangan? Ya. Apa kegunaan dari jendela tersebut? Manfaatnya yang terbuka dan tertutup seperti ini. Manfaatnya kan ada tadi, jendela itu bisa, ya kasih contoh lagi lah ya. Ini manfaatnya ada ini. Jendela membuat udara dan cahaya masuk ke dalam ruangan, juga membantu kita untuk melihat pemandangan dari sisi lain. Jendela yang terbuka akan membantu kita untuk melihat ke dalam ruangan jika kita berdiri di luar. Jendela menambah kerapian dari ruangan dan juga berfungsi sebagai jalan keluar pada saat keadaan darurat. Kan banyak manfaatnya. Ya. Terus yang tertutup, tidak ada cahaya atau udara yang akan masuk ke dalam ruangan, ya atau tidak? Iya. Coba kalau kamu di rumah lihat jendelanya nggak pernah dibuka, otomatis pengap, kurang cahaya.
kalau siang loh ya. Kita seolah kayak di dalam apa ya, dikurung ya, tidak bisa melihat apa-apa keluar di luar ruangan. Kita akan terjebak dalam ruangan ya. Tidak ada yang dapat melihat ke dalam ruangan jika mereka berada di luar. Dari luar pun tidak bisa melihat kondisi dalam dari luar. Nih. Ini disimpan ya. Nah, kalau sudah gambar disimpan dulu. Simpan jendela yang telah dibuat dan membawanya pada sesi berikutnya. Kita akan belajar tentang topik yang sangat menarik di 2 minggu yang ke depan. Atau sekitar 1 minggu depan, ya 2 minggu. Reviewnya nanti review jendelanya minggu depan ya. Kegunaannya nanti. Review jendelanya kita review minggu depan. Terus nih, kesadaran diri ya, kalau tadi kamu bingung kesadaran diri itu apa? Adalah proses mempelajari tentang diri sendiri, meliputi memahami emosi, aksi, dan kemampuan kalian. Dari hal ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, penyayang, dan hormat terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Menyayangi diri itu penting. Menyayangi orang lain juga harus. Jadi seimbang. Menyayangi diri sendiri contohnya apa? Banyak sekali. Berarti dia akan menjaga dirinya ke hal-hal yang positif. Itu menyayangi diri sendiri. Dan nantinya memahami emosi. Emosi itu ada banyak emosi: marah, sedih, gembira. Itu namanya emosi ya. Jadi emosi itu bukan hanya saya emosi ini, saya sudah emosi, saya marah. Emosi amarah. Jadi emosi itu terdiri dari amarah, sedih, gembira, ya. Emosi. Kemampuan, nanti kemampuan lebih banyak dieksplor, biar kalian tahu kemampuan yang dimiliki kalian. Bagaimana dan di mana kita bisa memulai proses kesadaran diri? Prosesnya dimulai dari kita, dimulai ketika kita meluangkan waktu untuk berpikir tentang emosi, perasaan, dan aksi kita sebelum bereaksi. Membagikan emosi kita dan berpikir tentang orang lain dan mendengarkan perasaan mereka. Itu juga penting. Ya, berikutnya, kesadaran diri individu dengan menyampingkan umur mereka akan menjadi lebih mungkin untuk memiliki hubungan yang sehat dalam hidup, dapat belajar dengan baik di sekolah atau di pekerjaan, dan menjaga diri mereka serta orang lain dengan kasih sayang dan rasa hormat. Semua sifat-sifat atau karakter ini ketika dipelajari dan dipraktikkan pada umur yang masih muda akan menjadi mudah menjadi bagian dari kepribadian seseorang dan membantu mereka menjadi sukses dalam berbagai aspek kehidupan dan mengatasi situasi yang sulit. Ini ya, minggu depan sesi minggu depan kita mendiskusikan semua poin-poin tersebut secara lebih rinci. Ya, kalau ini pertemuan langsung sangat menarik sebetulnya. Ada game-nya, ada ice breaking-nya ya.
Kita akan melakukan kegiatan yang sebenarnya. Belajar dari cerita-cerita tentang sosok panutan yang menginspirasi dari Indonesia dan dari berbagai negara di dunia. Ya. Aturan masnya minggu depan ini ya, berlaku minggu depan. Bergabung sesi daring atau mengikuti kelas tepat waktu. Mestinya kalau dari tadi itu jam 8 sudah pada banyak yang masuk. Berarti besok harus sudah banyak yang masuk. Ini 100 saja nggak ada. Mendengarkan tanpa menghakimi. Kalau temannya ngomong, berarti kamu harus mendengarkan. Hormati pendapat satu sama lain. Jangan dipotong dulu. Didengarkan dulu. Kalau mau memberikan masukan, bisa setelah selesai ngomong baru kamu memberikan masukan. Tidak boleh bicara sebelum gilirannya. Ya, tadi hampir sama tadi mendengarkan dulu. Tapi ini biasanya ada silahkan misalnya Azkia, yang lain tidak diam. Menjaga kerahasiaan. Ya, nanti di kelompok kelas, kelompoknya nanti kelas dibuat nama kelompok. Ya, dibuat nama kelompok. Ya, ini seperti misalnya nama kelompoknya itu bisa apa ya, kesepakatan kelas 8A apa yang sedang keren yang sekarang ini, misalnya tadi drakor, ada yang Mimbo, ada yang siapa Anjion, terserah. Dan atau nama karakter, misalnya dunia Marvel. Dunia Marvel kan banyak ya, Iron Man, kelompok Iron Man, atau kelompok nama-nama tumbuhan atau bunga, misalnya mawar, kelompok anggrek, kelompok tumbuhan misalnya philodendron, apa kelompok apa yang banyak. Jadi dibuat kelompok. Ya. Ide untuk nama kelompok. Ya. Ini adalah akhir dari sesi pertama, merangkum sesi ya. Merangkum sesi itu yang tadi tidak dicatat, tapi apa poin-poin yang saya sampaikan kamu bisa mengambil poin-poin pentingnya. Kita akan belajar melalui kegiatan yang menarik tentang topik kesadaran diri. Minggu depan gambar jendela yang 2 jendela itu berarti sudah jadi ya. Gambar jendela itu sudah jadi yang nantinya akan kita bahas. Nah, sebelum mempresentasikan gambar tersebut, kamu nanti saya beri besok minggu depan pemutaran video tentang Wadley ya, tentang Wadley. Wadley itu dari Haiti ya, dari Haiti. Jadi kita keliling dunia ya, keliling dunia melalui virtual. Wadley yang nanti bisa diambil banyak manfaatnya, banyak pembelajaran yang penting untuk diri kita, untuk diri kalian tentang kesadaran diri. Ya. Jadi ini yang pada sesi pertemuan ini ya, terima kasih. Pertemuan ini berarti satu tugasnya apa? Membuat gambar jendela. Buat gambar jendela. Ya, 2 ya. 2 jendela terbuka dan
Tutup. Saya punya gambar jendela yang sudah ini ya. Nah, ya, saya kira kamu sudah paham maksud dari ini, tugasnya apa untuk pertemuan atau sesi berikutnya. Saya sebentar. Nah, balik. Ya, saya balik lagi. Ya, lagi. Nih. Contohnya, contoh ya. Contoh. Bisa terbaca apa tidak? Bisa terbaca? Iya. Ini contoh gambar jendela, satu terbuka dan tertutup. Tadi yang sudah sampaikan, ketika kita membuat jendela terbuka itu kita bisa melihat apa? Dari pintu jendela yang terbuka, banyak sekali yang bisa dilihat. Tadi sudah disebutkan banyak sekali oleh kalian, pemandangan, ada matahari, ada pelangi mungkin, ada tumbuhan atau pohon, ada seseorang yang sedang berjalan, dan lain-lain. Ada sawah yang terbentang, gunungan. Nah, yang tertutup tentunya ini banyak jendela yang kita tidak bisa melihat keluar. Berarti kita makna atau manfaat jendela yang tertutup bisa jadi disebutkan di situ ya. Itu ya, paham ya? Ya, oke. Kalau sudah paham, terima kasih. Nanti kalau kurang jelas, ini yang pada nggak aktif videonya, mungkin saya nggak perlu lah kalau gedung ya, karena nggak memperhatikan. Atau asal hadir, asal ini. Nah, iya, jangan-jangan yang hadir orang lain ini, bapaknya yang suruh apa ibunya yang di rumah sambil masak, Bu, tungguin ini, saya tidur aja. Jangan seperti itu ya. Jangan, berarti ini yang tidak aktif videonya ini dipertanyakan kevalidannya kehadirannya ini benar apa tidak. Saya terima kasih yang videonya sudah diaktifkan. Saya hitung jempol. Good. Ya, pertahankan. Nanti ini sudah habis waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Disambung di sesi berikutnya di minggu depan dengan hasil gambar masing-masing. Boleh di buku gambarnya boleh. Pakai kertas buku gambar boleh. Pakai tadi karton A4, F4 boleh. Silahkan. Dan tidak mengharuskan ukuran kertasnya juga. Terserah. Jadi nanti terlihat kreativitasnya masing-masing atau memaknai gambarnya masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabel berikutnya